akan membawa materi risk assessment dari PTSN satu saya yang bergerak pada bidang gadget atau peralatan elektronik. Di sini nama saya Numa Mataha. Saya Aryo Dwi Susanto. Ini kami akan membawa materi risk assessment yang sebelumnya kami jelaskan, yaitu risiko teknis. Apa itu risiko teknis? Risiko teknis adalah untuk mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif dan didukung oleh direksi dari tim manajemen risiko koperasi. Tim ini berspesialisasi dalam manajemen risiko dan bertugas mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi. Salah satu utama yang digunakan oleh tim adalah matriks risiko yang membantu menentukan prioritas risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Alat ini membantu memfokuskan sumber daya dan upaya pada risiko yang paling signifikan. Review dan remedial risk identification. Ada kontrol berupa policies, program, dan teknologi. Pada saat ini saya akan menjelaskan bahwa kinerja saham PTSN triwulan 2023. Pertama-tama ada kuartal pertama yang tertinggi yaitu pada 200 dan kuartil kedua yaitu 274, dan untuk pada kuartil ketiga yaitu 264, dan kuartal keempat ada 274 untuk tertinggi. Nah, untuk paling rendahnya ini ada di kuartal pertama yaitu 179, dan sisanya adalah berupa pengembangan dari kuartil pertama hingga kuartil keempat. Data risiko teknis. Risiko teknis serangan cyber berupa kegagalan peralatan produksi, kesalahan manusia, gangguan rantai pasok, perubahan regulasi, korupsi data produksi, perubahan regulasi lingkungan. Pada deskripsi serangan cyber yaitu berupa ancaman pertasan atau malware yang dapat menyebabkan pencurian data sensitif atau gangguan operasional. Pada kegagalan peralatan produksi yaitu kerusakan pada mesin SMT atau peralatan produksi lainnya yang dapat menghentikan produksi. Kesalahan manusia, human error, dalam pengoperasian mesin atau pengelolaan data yang dapat menyebabkan cacat produk. Gangguan rantai pasok, keterlambatan bahan baku atau komponen yang mempengaruhi jadwal produksi. Pada perubahan regulasi, yaitu perubahan kebijakan pemerintah yang memerlukan penyesuaian prosedur operasional. Pada korupsi data produksi, yaitu kerusakan data operasional akibat kesalahan konfigurasi server atau serangan cyber. Pada perubahan regulasi lingkungan, kebijakan baru terkait emisi karbon atau limbah industri yang memerlukan investasi pada bidang teknologi. Likelihood dan risk determination, menekan data dari annual report 2023. Revenue dari pendapatan yaitu 40%, pada profit 30%, dan public image 30%. Dari hitungan serangan cyber, impact to revenue 0,9. Potensi kehilangan pendapatan hingga 15% jika terjadi downtime system. Pada impact to profit 0,8. Biaya pemulihan data dan denda kepatuhan. Pada impact to public image yaitu skor berkisar 0,85. Penurunan kepercayaan pelanggan sebesar 85,5%. Pada weighted score yaitu 0,9 kali 0,4 tambah 0,8 kali 0,3 tambah 0,85 tambah kali 0,3 sama dengan 0,8565. Pada risiko likelihood yaitu 0,9 dan terjadi 3 kali insiden keamanan. Pada risk determination yaitu 0,8565 kali 0,9 sama dengan 0,778. Pada likelihood dan risk determination yaitu risiko teknis. Pada skala likelihood yaitu skala 0.1 until 1.0. Untuk pada risk determination yaitu pada serangan cyber, likelihood yaitu berupa 0,9 dan risk determination 0,7708. Pada kegagalan peralatan produksi 0,8. Pada risk determination 0,568. Korupsi data produksi 0,6. Pada risk determination 0,45. Pada gangguan rantai pasok 0,5
dan risk definition pada rantai pasok yaitu 0.375, pada perubahan regulasi lingkungan 0.4, dan risk definition 0.24. Pengertian dasar ini akan dijelaskan oleh Aryo. Pengertian dasar, threat atau ancaman, potensi dari sumber ancaman tertentu untuk mengilustrasi kerentanan, contoh serangan cyber, serangan manusia, atau bencana alam. Vulnerability, kerentanan, kelemahan dalam sistem atau prosedur yang dapat dieksploitasi secara tidak sengaja atau disengaja. Likelihood, kemungkinan, probabilitas bahwa kerentanan akan dieksploitasi oleh ancaman. Impact, dampak, konsekuensi negatif yang muncul jika kerentanan berhasil dieksploitasi seperti kehilangan integritas, ketersediaan, atau kerahasiaan data. Penilaian likelihood, kemungkinan. Penilaian likelihood dilakukan berdasarkan tingkat motivasi ancaman, kapabilitas ancaman, dan aktivitas kontrol keamanan yang ada. High, tinggi, ancaman yang memiliki motivasi tinggi, kapabilitas besar, dan kontrol tidak efektif. Kemudian sedang, medium, ancaman ada tetapi kontrol sebagian efektif dalam menghambat eksploitasi. Low, rendah, ancaman kurang motivasi atau kontrol sangat efektif dalam mencegah risiko. Penilaian impact atau dampak. Penilaian dampak didasarkan pada potensi kehilangan integritas, kesediaan, atau kerahasiaan data. High, tinggi, dampak parah atau kritis seperti kehilangan fungsi utama atau kerugian besar. Medium, sedang, dampak signifikan tetapi organisasi masih dapat beroperasi dengan efektivitas berkurang. Low, rendah, dampak terbatas seperti gangguan kecil atau kerugian finansial kecil. Setelah strategi respon risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai PT Saputra Persada, PDK dapat memilih salah satu dari 5 strategi respon risiko berikut. 1. Step 5. Menerima risiko tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. 2. Avoid, hindari. Hindari aktivitas atau teknologi yang menjadi sumber risiko. 3. Mitigasi. Mengurangi risiko dengan menerapkan kontrol keamanan baru atau yang ditingkatkan. 4. Transfer alihkan. Pindahkan risiko ke pihak lain seperti melalui asuransi. 5. Share, bagikan. Berbagi tanggung jawab risiko dengan pihak lain seperti departemen lain. Untuk penerapan serangan cyber. Skenario. Serangan cyber pada sistem IT. Threat, hacker mencoba menembus sistem IT perusahaan. Vulnerability, pasar lemah dan kurangnya autentikasi 2 faktor. Likelihood tinggi, impact tinggi, respon tinggi. Mitigasi, implementasikan autentikasi 2 faktor dan pelatihan keamanan cyber. Transfer, gunakan asuransi cyber. Next. Contoh penerapan kesalahan manusia. Skenario, kehilangan data akibat kesalahan manusia. Threat, karyawan tidak sengaja menghapus file penting. Vulnerability, kurangnya backup data otomatis. Likelihood sedang, impact sedang, respon rendah. Mitigasi, backup data harian dan pelatihan penggunaan sistem. Share, tanggung jawab dibagi dengan tim IT. Oke, tabel penilaian risiko akan dilanjutkan oleh Numa. Pada tabel penilaian risiko dan mitigasi yaitu risiko serangan cyber terhadap sistem produksi berupa likelihood, impact, dan strategi mitigasi. Pada downtime server ERP, kebocoran data pelanggan atau mitra. Pada nomor 4 yaitu gangguan fisik akibat bencana alam. Nomor 5 yaitu tergantungan pada vendor atau pihak ketiga. Serangan cyber terhadap sistem produksi. Likelihood yaitu berupa medium, dan pada impact yaitu high. Pada strategi mitigasi yang tertinggi yaitu berupa mitigasi IDS atau IPS, pelatihan, serta backup system. Pada downtime server ERP, likelihood yaitu berupa low dan impact medium. Pada strategi mitigasi yang dilakukan yaitu pemeliharaan, failover, dan disaster recovery. Pada kebocoran data pelanggan atau mitra, likelihood berupa medium dan impact yang terdampak yaitu high. Mitigasi dan share yang dilakukan adalah enkripsi, kontrol akses, dan jasa keamanan. Pada gangguan fisik akibat bencana alam yaitu low to high. Impact yang dirasakan yaitu high. Strategi mitigasi yang dilakukan yaitu transfer dan avoid, asuransi, dan lokasi aman. Tergantungan pada vendor. Pada pihak ketiga yaitu likelihood, medium, pada impact juga. Strategi mitigasi yaitu share dan accept, diversifikasi vendor, dan kontrak jangka panjang. Pada kesimpulan kali ini, PT Saputra Persada Tbk harus secara berkala melakukan update dan melakukan penilaian risiko berdasarkan pedoman IST yang terbaru untuk memastikan keamanan sistem informasi dan operasional dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Perusahaan dapat meminimalkan
dampak negatif dari resiko yang teridentifikasi. Oke, sekian dari saya dan Aryo. Terima kasih.